Katanya sekarang mau ada ambulans udara dan dokter terbang. Serius? Nanti resepnya dijatuhkan seperti brosur. Saya langsung mikir, ini layanan kesehatan atau kita lagi upgrade? Jadi Avengers. Dulu kalau sakit nunggu ambulans, sekarang tinggal lihat langit. Bayangin tetangga manggil dokter, "Dok, anak saya demam." "Siap, saya turun." Yang bikin saya takut bukan dokternya terbang, tapi nanti pasiennya ikut disuruh boarding. Bahkan nanti juga tim dokter terbang. Apa cerita kecil? Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Medsos. Lagi-lagi guys ya, ledekan lucu dan juga sindiran keras nih buat Bapak Presiden Prabowo. Ini soal statement dia soal pidato dia yang kemarin guys, yang katanya pengen punya ambulan terbang, dokter terbang. Akhirnya dijadikan bahan tertawaan netizen ya. Dijadikan video parodi dan juga editan video AI yang bikin kita senyum-senyum sendiri ya. Makanya nih Bapak Prabowo buat ke depan kalau pidato itu hati-hati ya, bahasanya dipakai itu harus benar-benar berbobot gitu ya, jangan asal ngebacot gitu. Ini kan kelihatan ngebacot ya. Iya emang niat Bapak emang bagus banget, tapi realisasinya itu nggak sesuai Pak. Omongan Bapak itu nggak akan pernah tercapai, itu hanya omongan di atas podium aja dia. Makanya jangan salahkan netizen kalau netizen bakal terus bikin video-video parodi ya untuk menyindir Bapak kan, karena di setiap pidato Bapak ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahannya. Jadi nggak usah berlama guys, langsung aja kita lanjut ke videonya. Dok, mulai sekarang jalankan program dari atasan. Siap dok. Mulai hari ini kita akan menjalankan program ambulans terbang dan dokter terbang. Tujuannya satu, menjangkai seluruh masyarakat. Saya berangkat dulu. Sistem online. Sistem aman. Siap, Dok. Menuju lokasi pasien. Unit 1, lokasi pasien sudah diterima. Menuju lokasi. Sebentar, lokasi pasien yang mana ya? Rumahnya yang mana? Ambulans, kalian lihat pasiennya? Belum kelihatan, Dok. Oh, itu dia. Dok, saya nggak enak badan. Baik, saya periksa dulu. Cuma masuk angin, Pak. Banyak istirahat ya. Selamat siang, Dok. Orang tua saya sakit, sedangkan rumah kami di desa terpencil. Kendaraan nggak bisa masuk karena jalannya rusak. Mohon bantuannya, Dok. Siap Bu, sesuai arahan Presiden, kami siap terbang ke tempat-tempat yang tidak terjangkau kendaraan. Ibu jangan panik, tunggu saya di rumah. Saya sudah dalam perjalanan, tolong Ibu share lokasi rumahnya. Saya langsung menuju lokasi. Maaf saya terlambat, mari saya periksa. Kalau perlu dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saat panggilan pertolongan datang, aku siap terbang menjemputmu. Tak peduli seberapa jauh jaraknya, aku akan datang secepat mungkin. Aku datang membawa pertolongan, perhatian, dan harapan. Karena setiap pasien berharga, aku akan selalu siap menjemput dan membantu. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Kalau perlu dokter yang terbang
ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Aduh, kesakitan nih di hutan. Gimana ya? Ada dokter nggak ya di hutan gini? Aduh, gimana ya? Nah, tenang, ada dokter terbang di sini ya. Oke, bentar ya, saya bawa kamu dulu ya. Kita mulai ke rumah sakit terbang ini ya. Oh, gimana rasanya terbang sama dokter? Hah? Iya, bentar lagi sampai ke rumah sakitnya. Hah? Bentar, bentar. Itu kayak ada yang terbang juga. Adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Dok, ini tasnya ketinggalan, Dok. Bersama aku sama bidadari, ku ingin kau temani diriku selalu. Terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Pak Prabowo yang terhormat, yang lucu, yang imut, yang gemoy. Kalau ada pasien di kampung yang meninggal saat di perjalanan tuh, seharusnya kan yang dibenahi itu fasilitasnya sih Pak. Fasilitas puskesmas itu yang dibenahi itu. Ada alat USG apa enggak, ada cek lab apa enggak, alatnya bagus apa enggak, dokternya bagus enggak, perawatnya bagus enggak. Bukan sampean bikin terobosan baru yang enggak masuk akal. Ambulan terbang, dokter terbang, perawat terbang. Gimana caranya terbang? Oh enggak punya sayap. Terus kalau ambulan terbang mau dikasih sayap gitu ah. Dokter pakai sayap apa pakai tabung gas yang di belakang ada api ini itu, yang kayak Apollo satelit itu diterbangkan dari bumi ke langit. Mbok sih masuk akal loh Pak, nek bikin program gitu Pak, bikin terobosan sih Pak. Harusnya kan dibenahi Pak, puskesmas itu sing ambruk itu fasilitasnya dikasih yang bagus-bagus. Bukannya bikin terobosan yang nggak masuk akal, di luar nalar, di luar logika bener terobosan sampean iki. So manusia terbang itu loh. Ya gimana ya Pak ya, kalau disuruh menghayal mah ya, mending saya kalau jadi presiden disuruh ngomong-ngomong besar gitu aja ya. Nih ya, mending BRIN ya, Badan Riset Indonesia itu ya, negara. Mending saya suruh bikin baling-baling bambu Pak. Atau bikin Doraemon, terus Doraemonnya disuruh bikin baling-baling bambu, ya kan? Itu menghayal aja Pak ya. Mohon maaf nih, kalau menghayal ya kita setinggi mungkin aja gitu loh. Tapi balik lagi konteksnya gini Pak. Ya kalau Indonesia bisa bikin apa baling-baling bambu itu luar biasa Pak, asli. Dokter bisa terbang ya, terus habis itu tim penyelamat juga langsung bisa datang ke rumahnya penderita sakit tadi, ya kan? Itu menghayal boleh loh Pak ya, menghayal imajinasi ya. Kalau kata SpongeBob, imagination. Ada aja deh Pak Presiden. Jadi, balik lagi konteksnya Pak Presiden ya. Jadi gini Pak, kenapa kita harus nyediain helikopter? Kenapa kita harus nyediain dokter terbang ya kan? Pak, kalau kita mau berpikir ulang Pak, kenapa tidak infrastrukturnya aja yang dibangun? Bapak bayangkan tuh uang MBG 268 triliun ya kan. Itu dipakai buat bangun Pak. Ya, bisa. Kopdes aja 240 triliun bangun di tempat pelosok bisa. Ya kan, di pegunungan bisa. Masa di pelosok gak bisa Pak? Kan pertanyaannya di situ.
Ya, itu logikanya itu kalau jadi orang kita itu gimana sih nih Pak Presiden cara pola pikirnya? Bangun Kopdes aja bisa, MBG aja bisa. Kenapa bangun infrastruktur kesehatan, infrastruktur sekolahan yang jelas-jelas dibutuhkan oleh rakyat itu tidak bisa? Malah pengen menghadirkan ambulans terbang sama dokter terbang. Izin Pak, ini bercanda loh Pak, dalam arti ini saya hanya bermain logika saja ya. Terus tadi Bapak juga mengatakan kan sebenarnya itu panjang memang ya, cuma dipotong yang dikutip sama Kompas itu ya. Jadi gini Pak, itu kan tadi Bapak mengatakan wilayahnya aja tidak jauh dari ibu kota. Jadi kan tidak terlalu benar-benar pedalaman gitu loh Pak. Ya, izin. Lah kalau misalkan jalan bisa dibangun, rumah sakit bisa ditambahin, pusat kesehatan yang di pelosok bisa ditambahin, dokter ditempatkan di situ, ya kan, dibangunkan rumah dinas daripada bangun rumah dinas untuk para hakim, ya kan? Ya buat rumah dinas bagi tenaga pendidik sama tenaga kesehatan itu lebih bermanfaat, Pak. Ya, izin ini suara saya, suara rakyat, ya. Kan logika-logika mudah seperti itu masa tidak ada di pikiran Pak Presiden, gitu loh. Ya, bukan saya tidak sayang Pak Presiden, tidak ya. Ini sebagai wujud sayang saya terhadap Pak Presiden. Jadi saya itu mengkritik secara logis. Tapi kalau cuman hanya omong-omong dan kita berimajinasi, yang mending Brin suruh bikin ini aja. Baling-baling bambu. Masa sih dokter mau datang ke rumah warga? Sebentar saja mau ketemu dokter di rumah sakit agak ruwet lagi. Kok ini boro-boro dokter datang ke rumah? Bukan pesawat ambulans yang terbang, sekalian dokter atau jadi dokter Emon aja ya sekalian. Masa sih dokter mau datang ke rumah warga? Mana mungkin. Perbaikilah fasilitas infrastruktur jalan supaya dipermudahkan untuk masyarakat berobat, bukan terbang-terbang kayak Doraemon. Dokter terbang ya, saking menciptakan ki sing aneh-aneh ngono lho, Pak. Mending kowe wae jadi dokter terbang ki dadi Doraemon terbang wae, Pak. Daripada kamu menciptakan dokter terbang, pesawat terbang wis duwe, helikopter terbang wis duwe, ki malah dokter terbang. Ya wes, engko endingnya engko ana dokter terbang, bidan terbang, terusan mantri sunat terbang ya. Terus apa nih guys? Wes aneh ya negara kono ha. Jajal sesuk 17 Agustus guys. Sesuk 17 Agustus jajal mantau pidatone Pak Doraemon iki piye ngono ya. Iso seneng menciptakan dokter terbang iso gumun aku ngrasakno ya. Apa suwe-suwe ki apa ana nganu sih rumah sakit terbang sih? Kok ya ana dokter terbang wis aneh-aneh negarane ya ilaha illallah, Pak. Pakai nek pidato kok wis sing jelas to. Rakyatmu ki wis gendeng tambahan duwe pemerintah sing gendeng kayak ngene iki. La ilaha illallah. Bosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit. Kok ya wis gagenane arep nggawe ambulan udara lho, Pak. Kok ngene men to yo ngene lho, Pak. Iki kan masalahnya dalane sing rusak, jembatan sing rusak sampai menghambat perjalanan ibu-ibu sing arep bayi kuwi mang, ya kan. Mbok sampai pecah ketuban, mbok sampai pecah nyawane nang kono, ya kan. Ki masalahe nek dalan wis rusak, jajalo diperbaiki dhisik. Kae bakul aspal yo enek, bakul wedi yo enek, oral semen yo enek, cor-coran molene pun yo enek, Pak. Lah nyapa dadak bedal-bedal golek ambulan udara? Iki ngene, iki cara mono doktere dikongkon miber, mbok pasang kitiran, Pak. Baling-baling bambu kok nggak Doraemon? Yo alah, Pak. Kuwi lho dalane didandani dhisik, jembatan didandani. Engko nek kirane gak ngatasi, lagek golek ambulan udara. Lah ku dhuwit nggo tuku ambulan udara karo nggo tuku baling-balinge dokter-dokter sing arep miber, kuwi kena dienggo dandani ratan, Pak. Ini sese kok gak plenger ki lho rakyatmu, Pak. Pak jan gendeng tenan aku. Gak suka ya. Apa sih coba sih. Ini baru terobosan yang luar biasa, saudara-saudara. Kita
kita, khususnya warga yang di pelosok, kalau lagi sakit, itu nggak perlu lagi repot-repot cari ambulan, nungguin dokter. Karena ambulan dan dokter akan seperti ini nih nantinya. Kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Mana? Apakah kalian setuju dengan ide yang sangat cemerlang ini? Kalau setuju, jangan lupa tinggalkan di kolom komentarnya. Wow, ini baru program yang keren Pak, program yang mantap, program yang out of the box, maju ke depan, andalan. Wow, hebat Bapak programnya itu. Pertanyaannya nanti ambulan udaranya itu pakai sirine nggak Pak ya? Kalau pakai sirine, siapa yang mau disuruh minggir ya Pak kalau di udara? Oh ya, pesawat-pesawat yang lain Pak ya. Bagus Pak programnya Pak. Jadi seluruh masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat di pegunungan, daerah-daerah terpencil yang susah diakses oleh kendaraan umum, itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan Pak. Pertanyaannya Pak, anggarannya dari mana Pak? Apa nggak bangkrut itu Pak? Soalnya Pak, pelayanan kesehatan sekarang saja nggak usah pakai helikopter Pak, nggak usah pakai pesawat. Itu aja, ambulan bayar Pak. Masyarakatnya ngeluarin uang sendiri. Pelayanan kesehatan pakai BPJS saja Pak. Itu, aduh, masyarakat pelayanannya itu dikasih yang buruk, nggak baik Pak. Ya Allah, kadang obatnya itu, aduh, obat warung Pak. Apalagi nanti kalau ambulan udara Pak, pakai pesawat gitu Pak. Terus orangnya pakai BPJS. Bangkrut BPJS-nya Pak. Orang sekarang aja ambulan nggak pakai pesawat aja bangkrut BPJS. Torok Pak. Apalagi pakai pesawat Pak, makin hancur tuh Pak. Nggak ada keuangan BPJS nanti Pak. Aduh gimana, kecuali kalau memang bayar nyewa sendiri, orang kaya nggak masalah Pak. Tapi kalau orang biasa nggak mampu tuh Pak. Tapi bagus, saya akui. Menurut kalian, apa yang diinginkan Presiden Prabowo, membuat membuat ambulan udara itu realistis atau enggak? Nyata atau enggak? Komen ya. Kita lihat aja ke depan gimana. Udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga tim dokter terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Prabowo ingin ambulans udara hingga program dokter terbang. Oh, maksudnya gue disuruh kayak gini. Gitu ya? Gini kan? Tuh, terbang nih. Pak, izin ya Pak. Sebenarnya kan Pak, kalau ini inovasi yang terbang-terbang ini Pak, nggak hal yang baru sebenarnya Pak. Jadi tahun 80-an, zaman-zaman saya kecil, ya sampai 90-an kayaknya masih ada. Kami punya inovasi waktu itu namanya Pak WC terbang Pak ya. Sama Pak, mendaratnya juga di rumput itu Pak. Pak, izinkan rakyatmu yang bodoh ini memberikan solusi ya Pak ya, yang lebih menghemat anggaran dan dampaknya itu lebih panjang gitu, lebih berdaya guna dan tepat sasaran Pak, daripada Bapak buat dokter terbang, tenaga medis terbang, whatever apapun namanya Pak. Berarti kan harus nyewa helikopter lagi, nyediain pesawat lagi, dan itu biayanya pasti lebih besar Pak.
Udahlah Pak, nggak usah lagi menghabis-habiskan APBN Pak, ya, yang nanggung kami juga nih rakyat nih, yang kena pajak nanti kalau nggak ada habis APBN kami juga nih Pak, dinaikin pajak sana pajak sini, yang tadinya nggak kena pajak jadi pajak nih Pak. Bapak untuk MBG sama Kopdes aja udah ngabisin berapa banyak Pak, udah jebolin berapa banyak APBN tuh, udah ngambil anggaran dari mana aja tuh Pak. Tolonglah Pak ya, ada solusi yang lebih tepat dan berdaya guna Pak. Bangun rumah sakit secara merata, itu Pak. Jadi nggak perlu lagi sewa-sewa pesawat terbang dan helikopter, pasti biayanya jauh lebih mahal dan pasti akan dikorupsi itu setiap kali menerbangkan helikopter dan pesawat. Kemudian Pak, akses menuju rumah sakit, jalan-jalan, nggak kayak sekarang Pak, jalan-jalan di Indonesia ini, apalagi yang bisa dibilang agak masuk sedikit aja gitu. Itu Pak, lumpurnya lebih tebal daripada lumpur di sawah. Gitu Pak. Kemudian disebarkan juga dokter dan tenaga medis. Lalu Pak, gaji dokter dan tenaga medis itu tolong diperhatikan dong Pak. Janganlah hakim-hakim yang menerima suap itu Pak, justru Bapak naikkan gajinya hampir 300% Pak. Sementara tenaga kesehatan, dokter dan tenaga medisnya itu disebut mengabdi. Gimana loh Pak? Yang ditangani nyawa orang ini Pak. Pak, ada cara yang lebih simpel, lebih berdaya guna, lebih tahan lama, tapi Bapak pakai solusi yang malah bikin tambah ribet, Pak. Gemes aku nengok Bapak nih.